kita tidak berdaya, Allah yang memberikan kita kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai yang menggerakkan langkah kita datang ke masjid ini tidaklah kita bisa sampai kecuali karena pertolongan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat sehat di tengah saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit. Bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada Bapak Ibu kita kelapangan, kesempatan di tengah saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup. Bersyukur kepada Allah saat ini masih memberikan keringanan untuk melakukan ketaatan di tengah saudara-saudara kita yang masih saat ini belum tersentuh untuk melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk terus melangkah dalam ketaatan istiqomah hatta yang kal yakin sampai menghadap kepada Allah membawa prestasi husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman. Yang selalu kita doakan semoga Allah memberkahi, menolong perjuangannya, langkahnya dipanjangkan, usianya dalam ketaatan dan keberkahan. Semua kepala sekolah SD Cahaya Hati, para ustaz dan ustazah pengurus, juga ayah bunda yang hadir di tempat ini sebagai tamu pilihan Allah yang berada di taman surga insya Allah. Bapak Ibu, tahun 2015 itu saat pertama saya dikagetkan dengan memori panjang yang ketika itu hadir seketika. Ketika istri saya nyuruh kepada anak pertama saya, namanya Ismail anak saya. Ismail, izin ke Abi pamit sekolah. Ketika itu saya masih ngajar di Muallimin Sawah Damkar. Jam 7:30, 5 anak saya itu yang pertama kali sekolah anak saya. Agak sulit bagi seorang bapak untuk meneteskan air mata karena seorang bapak biasa menyembunyikan kesedihannya untuk supaya tetap tegar di hadapan anak. Tapi kali itu nggak sanggup, Pak. Kali itu menggigil, gemetar, nangis. Tiba-tiba anak menyodorkan tangannya untuk minta salam ke abinya. Bi, salam, Ismail mau sekolah. Apa yang membuat saya getar, Pak? Terbayang dulu tahun 87 ketika pertama saya menggunakan pakaian seragam SD. Mirip apa yang dilakukan oleh anak saya, sebagaimana apa yang dilakukan saya puluhan tahun yang lalu. Saya dulu disampaikan oleh bumi saya, Ari izin ke bapak. Ketika itu bapak sedang ada di dapur sambil ngasah golok, Pak, untuk kepala. Assalamualaikum Pak, Ari mau sekolah SD. Puluhan tahun yang lalu terulang lagi. Ya Allah, kemarin saya menjadi seorang anak, sekarang saya punya seorang anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah satu amanah yang harus kita jaga sampai betul-betul dipastikan masuk ke pintu surga. Dialah anak-anak kita. Saya diberi kesempatan oleh Allah kemarin untuk mendampingi beberapa orang kapilah-kapilah MTQ Kabupaten Agam. Kebetulan ada Pak Dewan sekarang hadir. Kami bersama beliau melaksanakan umroh bulan kemarin bersama 71 penghafal Al-Quran Kabupaten Agam. Ada anak usia 12 tahun kalau nggak salah, hafalannya hanya 18 juz, masih kalah sama ibu-ibu.
Ibu 23 juz ya. Pun anak 12 tahun pun. Sama Bapak Dewan, alhamdulillah. Terbayang pun kebetulan sekamar, dekat kamarnya dengan kami. Anak itu ibunya gak ikut, tapi saya menyaksikan sendiri ibu. Demi Allah dia tidak pernah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat enggak. Sholat zuhurnya 8 rakaat minimal, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Sholat subuhnya jarang 2 rakaat, hampir tidak pernah 2 rakaat, 4 rakaat ya. 2 rakaat sholat sunnahnya, 2 rakaat sholat subuhnya. Dia lakukan kuantum ibadah, kuantum amal di Mekah. Bacaan Qur'annya sudah 7 kali hatam Qur'an selama di Mekah dan Madinah. Anak usia 12 tahun hafal 18 juz. Kebaikannya lebih lari daripada kita, dosanya lebih ringan daripada kita. Ibunya tidak ada. Terbayang itu dia sedang tawaf, pahalanya ngalirnya ke siapa? Yang membuat kami menggigil Pak Dewan orang mana yang kelas 12 itu Pak? Lubuk Basung saya. Bun, Allah tumbuhkan kecintaan di hati orang-orang yang melihat orang itu pun. Sampai orang Bangladesh saja kalau melihat orang dia karena ada cahaya saja mungkin di hatinya, ingin aja Pak ngasih uang tuh. Ustaz, saya dapat uang 100 real. Dari siapa? Enggak, tiba-tiba enggak ada yang dikenal, ngasih aja. Allah tumbuhkan kecintaan di hati setiap orang yang melihatnya. Ada cahaya kesolehan di dadanya. 12 tahun Pak Bu, saya tanya, siapa namanya tuh Pak? Lupa lagi. Pak Dewan yang lupa saya tanya. Antum doanya apa ketika sedang tawaf itu? Anak pun ibunya hanya video call aja. Bayangkan bagaimana gemetarnya seorang ibu ketika melihat video call anaknya pakai pakaian ihram, ucapannya adalah ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gemetar tuh, nangis tuh ibunya. Antum doa di tawaf apa? Apa yang antum banyak baca doa di tawaf? Anak gak minta surga, anak gak minta kaya, anak gak minta sukses. Yang diperbanyak oleh anak dia ketika sedang melakukan tawaf. Kamu doa apa ketika tawaf? Doa kamu itu setiap hari. Selain tawaf wajib, tawaf sunat saja terus. Saat yang saya minta kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Bapak Ibu, kecil semua kenikmatan dunia dibanding dengan kenikmatan ketika Allah hadirkan seorang anak yang peduli kepada orang tuanya. Bukan hanya peduli dunianya, tapi peduli akhiratnya. Bu, kalau punya anak itu ikhlas kan, ridho kan? Pengen ridho lagi. Allah Pak, anak belum dewasa, masih kecil, tapi pedulinya kepada orang tua, visioner, memperdulikan orang tua bukan kehidupan yang pendek, tapi kehidupan yang panjang. Minta kepada Allah, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya berpikir ini tidak mungkin seketika anak seperti ini, kecuali ada usaha ikhtiar sungguh-sungguh dari kedua orang tuanya. Anak tercetak tidak langsung jadi, anak juga tercetak tidak langsung buruk. Nerakanya, surganya anak tergantung kita. Makanya Abu Dujana, sahabat Rasulullah, habis sholat subuh tiba-tiba tanpa zikir, tanpa doa, langsung saja pulang.
mencuri perhatian Rasul. Ngapain ente? Habis sholat langsung pulang. Ini sholat subuh, waktu diberkahi. Habis sholat minta kepada Allah. Apa Abu Dujanah gelisah Pak, karena di rumahnya punya amanah. Amanah apa? Aset termahal dalam hidupnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beliau tergoncang hatinya dengan ayat "Qu anfusakum wa ahlikum." Ngapain ente pulang? Rasul, di depan rumah saya ada pohon kurma sedang panen. Itu kurma milik orang Yahudi. Kemarin ada kurma jatuh. Anak saya bangun. Anak belum diedukasi, nggak tahu mana halal mana haram. Diketahui anak saya memasukkan kurma yang bukan haknya. Saya tidak mau anak saya nanti ada di dalam tubuhnya tumbuh bibit-bibit api neraka. Saya keluarkan ya Rasul. Dibalikin badannya yang bawah ke atas, hanya untuk sekedar agar kurma yang haram itu keluar. Saya tidak ingin terulang lagi. Takut saya masih zikir di sini, takut saya masih berdoa di sini, anak saya bangun sementara badannya dimasukkan dengan makanan yang haram. Pak Bu, kalau ada bapak ibu seperti itu, gelisahnya kepada anak sebagaimana ketakutan Abu Dujanah. Wow, keren. Pak Bu, Abu Bakar, bidahsat lagi Abu Bakar. Kalau sekiranya ada makanan haram ke tubuhku, ke batang tubuh anakku, aku akan keluarkan. Walaupun harus keluar seiring keluarnya kurma itu, makanan haram itu harus keluar ruhku, aku akan keluarkan. Walaupun harus keluar ruhku. Amanah Pak. Itu tadi yang umroh anak itu pun tak mungkin anak itu, gak mungkin. Pasti di balik anak itu ada sosok yang hebat. Siapa sosok yang hebat? Ibu apa? Makanya tema sekarang ini memahami peran disiplin dan apa Bu? Pengasuhan. Ada dua yang berbeda. Disiplin sinyalnya itu ketegasan, horor. Kalau pengasuhan sinyalnya itu kasih sayang. Gimana di sini memadukan antara ketegasan dan kasih sayang? Gak bisa mewarnai anak cukup dengan ketegasan tanpa kasih sayang. Sebagaimana tidak bisa juga mencetak anak dengan kasih sayang tanpa ketegasan. Harus berimbang antara disiplin dengan pengasuhan. Pengasuhan itu dasarnya cinta, disiplin itu dasarnya ketegasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa anak kenapa harus serius untuk mendisiplinkan dan mengasuh anak. Kita semua sudah sadar bahwa anak itu adalah amanah, investasi, saham. Bapak Ibu, hidup kita tidak lama Pak. Ada saatnya Bapak tidak bisa lagi duduk di masjid ini. Ada saatnya ibu tidak bisa lagi bangun jam 3 sholat tahajud. Ada saatnya bapak ibu tidak bisa lagi melaksanakan sholat subuh. Ada saatnya, ada masanya nanti kita tidak bisa lagi bersedekah. Ada masanya kita tidak bisa lagi melaksanakan umroh dan haji. Ada masanya kita tidak akan lagi ketemu dengan bulan Ramadan. Ada masanya kita tidak akan lagi bisa melakukan kebaikan. Jika kebaikan kita sudah tidak ada, berarti kesempatan untuk meraup pahala juga tidak ada. Maka disinilah pentingnya ada investasi, ada saham, ada aset yang terus mengalirkan kebaikan, tidak pernah putus, tidak pernah henti, walaupun kita sudah tidak ada. 3, satu diantaranya adalah anak soleh. Anak soleh itu investasi kita Pak. Kita Bapak Ibu, apa yang bisa kita banggakan
nanti di akhirat apa? Sholat. Sholat mana yang bisa kita banggakan, Pak? Dari mulai balik sampai sekarang, hitung tuh. Kalau sekiranya ada CCTV yang bisa merekam dari mulai kita belajar sholat sampai sekarang, sholat mana? Sholat yang betul-betul sholat itu nampaknya kita yakin sholat itu diterima. Sholat itu akan mengantarkan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Sholat kita ini rusak, sholat kita ini jelek. Jangan-jangan nanti kita ketika minta kepada Allah, ngadu kepada Allah, Allah mana pahala sholat saya? Dicampakkan catatan sholat kita di hadapan muka kita itu. Kenapa? Sholat kita gak benar. Sholat zuhur jam 12 lebih 5, kita datang kepada Allah jam 3 kurang 2. Sholat itu yang bisa kita andalkan, Pak. Sholat wajib, belum lagi sholat nawafil, belum lagi sholat rawatib. Sholat kita hanya sisa-sisa waktu. Sedekah mana? Sedekah kita juga gak bagus. Kita mau berkorban sisa apa yang kita miliki. Kita jarang mau berkorban apa yang kita cintai. Lalu mana bekal akhirat kita? Sayyidah Khadijah 3/4 kota Madinah, Mekah itu miliknya, Pak. Habis kekayaannya dipakai untuk mensupport dakwah, ditabungkan untuk investasi akhirat. Kita apa investasi akhirat kita? Kita sedekah hanya sisa yang kita miliki, itu pun kita antarkan dengan cacian bagian. Tambah rusak saja sedekah kita. Bakti kita kepada orang tua nampaknya juga nggak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Padahal waktu makin hari makin dekat kita dengan kematian. Sementara di akhirat hanya ada 2 tempatnya, Bapak Ibu, surga dan neraka. Kita tidak tahu di mana Allah tempatkan kita, tapi kita yakin satu di antara 2 tempat itu akan menjadi tempat huni kita. Kalau ibu tidak menemukan saya di surga, berarti cari saya di neraka. Kalau saya tidak ditemukan oleh Bapak di neraka, pasti saya di surga. Hanya 2 saja. Bapak ibu punya anak 5, ketemu anaknya di surga 2 orang, 3 lagi di mana? Hanya ada 2 tempat, Pak Bu. Kita tidak tahu di mana Allah tempatkan kita. Nampaknya kita belum yakin nih masuk surga, tapi juga kita tidak sanggup masuk neraka. Amal apa yang bisa kita andalkan nanti di akhirat? Disinilah pentingnya, Pak, membangun investasi, Bapak Ibu. Serius, Pak. Pentingnya membangun aset, pentingnya membangun saham yang tidak akan pernah habis. Saham kebaikan yang akan terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah tidak beramal lagi. Satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang bisa kita bentuk adalah anak. Bapak saya mati, belum tentu teman saya mendoakan saya, Pak. Saya mati meninggal, belum tentu alumni SMP saya dulu ingat ke saya. Belum tentu tetangga akan menyebut nama saya dalam sujudnya. Lalu siapa yang kita harapkan? Belum tentu, Pak. Teman SD ingat kita. Belum tentu. Biar amal terputus, tapi pahala harus terus mengalir. Ada yang menyejukkan di pembaringan kita di barzah nanti dengan apa? Dengan kebaikan dan doa daripada anak-anak kita. Pak, makanya di sini harus serius, Pak, Bu. Saya mengajar kepada diri saya sendiri. Saya bicara seperti ini apakah lebih baik? Tidak, Pak, yang bicara tidak lebih baik daripada Bapak Ibu. Saya juga gelisah nih, diamanahi oleh anak baru 5. Bu, 5 yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu berapa?
5 yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi 5 juga yang akan menjadi saham nanti yang akan menyelamatkan kita. Pak Bu, serius nih Pak Bu ya. Demi Allah nih, 3 hari yang lalu saya tinggal di kamar di Tanjung Rufan. Udah, kalau ada orang kamar di Pekan Senayan, ada kami buat majelis namanya Majelis Khadijah setiap hari Senin. Jadi kalau di Masjid Gadege namanya Raudhah, ada masjid Majelis Aisyah, nama-nama istri Rasulullah. Salah satu Majelis Khadijah ada namanya Muas Nawati. Saya sudah izin ke beliau, Muas, kalau suatu waktu saya membicarakan Muas, tapi untuk jadi inspirasi boleh kan? Gak apa-apa, kata dia. Pak Bu, beliau punya anak 2. Kedua anaknya itu soleh-soleh, sukses-sukses lah. Yang satu beasiswa di ITB, yang satu beasiswa di salah satu universitas di Bandung, saya tidak tahu. Maaf, tanpa tidak maksud merendahkan profesi seseorang, tidak. Beliau kerjanya Pak Ibu itu setiap Senin dan Jumat, karena di Pekan Senayan itu hari pekannya Senin dan Jumat. Jadi kegiatan beliau kalau Senin dan Jumat itu Pak jadi ojeknya, Ibu ojek, ayahnya supir truk, suka ambil pasir. Gak nyangka Pak, keren. Anaknya satu jebolan ITB, yang satu sedang kuliah. Kemarin Pak Ibu datang ke saya, Ustaz, kapan Ustaz mau umroh lagi? Insya Allah di bulan Rajab. Ustaz, saya mau umroh ya. Nama anaknya dia Pak, sedang kerja di Bandung. Saya dapat WA dari dia, Mama harus umroh. Saya tidak nyangka, Ustaz tidak terpikir dari mana ojek dia bisa menabung seperti ini. Tapi anak saya nge-WA, Mama belum bisa ngasih dia banyak, tapi setiap gaji dia sisihkan kepada Mama untuk diniatkan agar Mama bisa menyungkurkan keningnya di Raudhah. Kalau sekarang Mama capek ngantar orang untuk ngantar ke rumah, ke pasar, dia ingin Mama, tubuh Mama, kaki Mama letih melaksanakan sa'i dari Sofa ke Marwah. Mama nanti silahkan umroh biar dia yang bayarin. Uang bagi kita mungkin untuk umroh tidak seberapa, tapi bagi seorang ibu ketika mendengar jeritan seorang anak, cita-cita seorang anak yang peduli kepada masa depan orang tuanya, dibisikkan kata-kata indah seperti itu, Mama umroh ya. Bu, Pak, begitu bahagianya seorang ibu ketika ada saja anaknya sudah peduli, apalagi ketika ibunya sudah tidak ada. Dan tidaklah kedua anak ini menjadi pribadi hebat kalau tidak ada ikhtiar yang maksimal dari ibunya. Saya pernah tanya, Uni, apa Uni kelebihan Uni? Apa Bu Pak? Kata Bu Pak, ini ilmu bagi-bagi ilmu. Ini bukan ilmu dari saya Pak ya, ini dari beliau Pak. Tapi saya sepakat dengan teori beliau Pak. Ini keseriusan beliau untuk mengasuh merawat anak. Apa kata beliau, Ustaz? Tidaklah anak saya dari kecil sampai mahasiswa keluar rumah kecuali saya pegang ubun-ubunnya. Itu Bun, sederhanakan. Saya pegang ubun-ubunnya Bun. Biasa anak salaman. Kalau anak salaman itu kan anak aja yang menyentuh, melakukan kontak fisik dengan orang tuanya. Sekarang rendahkan ego kita di hadapan anak, peluk dia, kecup keningnya, pegang ubun-ubunnya. Ternyata kontak fisik ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab.
kamu hebat. Kadang Rasul menepuk dada sahabat, kadang Rasul menepuk paha sahabat, kadang Rasul mengelus punggung sahabat. Kontak fisik. Bu, anak itu rindu dipeluk lagi oleh ibu. Pak, anak itu rindu dipegang lagi pundaknya oleh bapak. Malu masa udah kuliah masih dipegang, masih dicium keningnya. Pak, dulu anak kita, Pak, anak kita ketika kecil kan diayun-ayun, dicium, dipeluk. Sampai kapan bapak ibu terakhir mencium kening anak? Ini kata apa Mr. Valid Nafik, insya Allah beliau tanggal 26 roadshow ke Bukit Tinggi, Mr. Valid. Apa kata beliau? Anak yang biasa dielus-elus, anak yang biasa dilus-elus keningnya, anak yang biasa dikecup keningnya oleh ayah, oleh ibu, dia akan mempengaruhi perkembangan fisiologis anaknya, dan itu akan membantu ketenangan emosi dan stres anak itu. Makanya anak yang disentuh oleh ayahnya, disentuh oleh ibunya, cenderung akan memberikan ketentraman dan ketenangan. Bapak kalau marah, kemudian tiba-tiba ada yang mengusap punggung kita, jadi dosisnya jadi rendah gitu. Kalau kita sedang sedih, enak tuh Pak kalau curhat ke orang tua, kemudian diusap kepala kita. Sabar ya kan? Anak kita tuh merindukan belayan seperti itu lagi Pak Bu. Lakukan kontak fisik lagi, transformasi fisik lagi dengan anak. Tentu tidak diayun-ayun kalau sudah mahasiswa, beda lagi dosisnya. Tidak dicium lagi. Udah kan ada masing-masing. Bisa ditepuk dadanya, bisa dikecup keningnya, bisa dibelah ubun-ubunnya. Dulu almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, saya ingat ketika dulu sedang majelis di samping Alvin Pak. Ketika itu kami ngasih apa nasihat beliau ke Alvin? Vin, kelak Alvin, kalau Alvin sudah berkeluarga, kelak Alvin, kalau Alvin sudah nikah, Alvin jangan malu ya kalau Alvin peluk. Pak Bu, ada anak yang gelisah, ada anak yang berontak. Ini efektif Pak, silakan, serius Pak, peluk dia Pak. Ibu, peluk anak ibu, Pak, peluk Pak. Sudah dipeluk, inilah kehebatan kontak fisik. Itu yang dilakukan oleh Niasi Pak. Saya tidaklah keluar, walaupun dia sudah mahasiswa, sudah besar, kecuali saya pegang ubun-ubunnya, saya cium ubun-ubunnya. Itulah yang akan menjadi memori tersimpan yang tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun nanti. Ibu yang sudah tidak punya ibu, bapak sudah tidak punya ayah, terasa kehangatan pelukan seorang ibu. Masih tercium bau keringat ibu, masih tercium pelukan kuatnya seorang ayah. Kita rindu kadang-kadang ingin dipeluk lagi. Kita rindu kadang-kadang ingin dipeluk lagi oleh ibu. Kita rindu kadang-kadang ingin mencium kening ibu, kening ayah. Anak pun demikian. Maka kontak fisik nih, bagi-bagi ilmu kata dia. Saya itu. Kedua apa saya? Ya anaknya, karena anaknya dua Pak. Jadi setiap sholat dia selalu sebut setiap sholat. Jadi sholat 5 waktu, setiap hari minimal 5 kali dia sebut nama anak itu dalam doanya. Insya Allah ini kekuatan Pak. Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antara 3 itu adalah doa ibu, doa orang tua kepada anaknya. Yuk obralkan doa cinta kepada Allah untuk kedua anak kita. Satu, kontak fisik. Kemudian kedua, kalau kata Mr. Nafik,
Ditambah lagi itu Pak Bu, kekuatan transport, beliau mengistilahkan transformasi kalimat thayyibah. Artinya kata-kata baik. Apalagi ini mau tidur sangat efektif nih Pak, sambil dielus-elus. Kalau masa-masa kita nih, masa-masa generasi dulu kan sering bercerita, ngasih dengar dongeng oleh ayah, oleh ibu kita sebelum tidur, sambil dielus-elus, sambil bercerita, menceritakan tentang dongeng, kisah-kisah, itu sangat terekam sampai sekarang. Silakan sebelum tidur sering ajak mereka untuk cerita, ajak mereka untuk ngobrol, berikan kisah-kisah yang akan menjadikan inspirasi bagi anak kita. Demi Allah itu akan terekam mereka dengan rekaman yang sangat kuat. Jadi kalau bahasa Pak Mr. Nafik, transformasi apa? Kalimat-kalimat thayyibah, kontak fisik, kalimat thayyibah, kemudian doa. Doa ini keren Pak. Gontor Pak Jarkasi, dia buat buku, judulnya Biografi Jarkasi. Buku itu warna biru Pak, setebal ini. Beliau ungkapkan salah satu rahasia pondok Gontor sukses. Ini pengakuan jujur dari Pak Jarkasi. Apa kata Pak Jarkasi? Pondok ini sukses, pondok ini besar. Dan memang sekarang terbukti pondok Gontor 25.000 santri yang dari berbagai daerah, terjauh dari Thailand, Malaysia, sudah ke Asia sekarang, dan bertahan hampir 100 tahun. Jarang ada sekolah yang tetap eksis. Apa yang membuat dia bertahan? Kata Pak Jarkasi, dulu ketika kami mondok dengan dua sahabat kami, dengan dua saudara kami, Kiai Haji Sahal, Kiai Haji Panani, ketiganya bersaudara. Jadi perpaduan antara sedekah dan doa. Sedekah dan doa. Apa kata Pak Jarkasi? Ibu saya habis sholat subuh, dia keluar rumah, kemudian dia duduk di teras rumah. Biasanya beliau habis subuh memasak apa yang bisa dia goreng dari hasil-hasil bumi. Ada singkong, ada ubi. Kemudian dia buat teh manis, disimpan di depan rumah. Siapapun orang yang lewat dia panggil, Mas, Mbak di sini. Itu dia lakukan sampai bertahun-tahun selama beliau mondok. Bayangkan Pak. Tapi dia minta barter. Setiap kali ada orang yang datang, kemudian dia suguhi dengan air minum, dia suguhi dengan hasil bumi, dia suguhi dengan singkong, dia suguhi dengan ubi. Dia minta kepada orang yang datang itu, Mas, tolong doakan ya anak saya agar nanti tamat dari pesantren dia bisa bangun pesantren. Beliau tulis dengan jujur dalam buku biografinya. Setiap orang dia minta keberkahan, setiap orang dia minta doa. Mas, doain ya anak saya supaya jadi nanti kiai, jadi ulama, jadi orang hebat, bisa membangun pondok pesantren. Ibu tengok kekuatan doa itu sampai sekarang Gontor tetap bertahan. Maka kata beliau yang membuat cita-cita terwujud, Gontor bisa bertahan karena kekuatan doa. Doa ibunya, sedekah, dan doa orang lain. Ibu, tidak ada orang yang sukses tanpa doa orang tua. Silakan Bapak Ibu lakukan penelitian dalam buku biografi manapun. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses lahir daripada kekuatan doa dan cinta orang tua. Sederhana, kekuatan doa. Maka sebutlah nama-nama orang yang kita cintai dalam sujud kita. Bapak Ibu, itu saja yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah antal ahad antas somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman, tidak ada daya kekuatan kami untuk melakukan apapun kecuali mutlak semua karena pertolongan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Allah, bimbing agar langkah hidup kami makin hari makin terarah. Kuatkan jalan hidup kami ya Allah, bantu hijrah kami. Allah, bersamai kami dalam setiap jalan hidup kami. Jangan Kau biarkan kami, jangan Kau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri. Walau tarfata ain, ingatkan kami di saat kami lupa ya Allah. Ingatkan kami di saat kami terlalai ya Allah. Ajarkan kami di saat kami tidak mengerti. Berikan kami penerang di saat jalan kami hidup penuh dengan kegelapan. Angkat selamatkan kami ya Allah dari tergelincirnya dan tenggelamnya kami dari kemaksiatan. Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah ya Karim ya Rahman, ampuni semua kesalahan dosa-dosa kami. Ampuni semua keterlanjuran kami dalam berbuat maksiat. Ampuni yang mana kasih sayangmu, nikmatmu, cintamu sering kami balas dengan kedurhakaan. Kasih sayang yang Kau berikan kepada kami tidak pernah putus, tidak pernah henti, justru kami balas dengan dosa dan pembangkangan. Allahumma ya Karim ya Rahman, terima kasih ya Rahman atas kesabaran Engkau terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tidak langsung menghukum kami akibat dosa yang kami kerjakan. Engkau selalu memberikan harapan kepada kami agar tetap bisa bertobat, berubah diri ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya Karim ya Rahman, jadikan dosa yang pernah kami lakukan hanya rahasia Engkau dan kami saja ya Allah. Tutupi aib kami di hadapan makhluk, tutupi aib kami di hadapan orang-orang terdekat dengan kami. Tidak terbayang jika sekiranya Engkau beberkan aib kami di hadapan anak-anak kami. Tentu mereka akan lari dari rumah karena merasa tidak pantas punya orang tua seperti kami. Allahumma ya Karim ya Rahman, tidak terbayang jika sekiranya Kau beberkan aib kami sebagai seorang guru di hadapan murid-muridnya. Tentu tidak ada satupun murid yang mau mendengarkan nasihat kami karena tidak pantas punya guru jahat seperti kami. Rob, bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Tutup rahasia keburukan kami ya Karim ya Rahman. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya Karim, bimbing kami ya Allah agar bisa menjaga, memberikan amanah, agar bertanggung jawab terhadap amanah yang Kau titipkan kepada kami ya Karim.